Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Akhirnya ya, Vivo X50 series resmi dijual di Indonesia. Kalau saya ingat-ingat sih dulu pernah juga Vivo masukin seri X ke Indonesia. Yang saya ingat itu X3 series tahun 2014 dan pada zamannya itu HP keren-keren. Mantap banget. Dan di video kali ini tentu aja kita akan bahas X50 series tapi yang ini, yang versi Pro, X50 Pro. Pada saat video ini dibuat, ini dijual dengan harga resmi Rp9.999.000. Dan di video ini kita akan bahas beberapa hal yang wajib diketahui mengenai smartphone ini. Tapi sebelum ke smartphone-nya, ada baiknya kita bahas dulu isi kotak penjualannya. Dan kotak penjualannya tuh didesain beda banget ya sama seri V, seri S, ataupun seri Y. Bentuk boxnya dibuat ngelebar kayak gini. Dan kalau kamu lihat nih, dikasih efek semacam holografik yang kalau digoyang-goyangin ngebentuk huruf X gitu. Terus tulisan X50 Pro-nya juga dicetak dengan efek kayak hologram. Jadi boxnya aja udah kelihatan mewah ya, apalagi HP-nya. Di dalam kotaknya tentu aja ada smartphone Vivo X50 Pro yang udah dipasangin protektif film di layarnya. Ada softcase transparan yang cukup tebal, ada juga buku panduan, terus kartu garansi dan SIM ejector yang dibandel dalam satu ikatan. Di sini juga ada kabel charger USB-C dengan panjang yang standar. Kemudian dapat charger adaptor dengan output maksimal ini 33 watt. Ada juga earphone keren dengan mode in-ear yang dikasih juga nih, ear tips cadangan untuk ukuran lubang telinga berbeda. Dan juga kabel audio adapter 3,5 mm ke USB-C. Ini penting nih. Jadi kayaknya sih sebenarnya udah cukup lengkap ya, nggak perlu lagi jajan aksesoris. Sebagai seri X yang merupakan flagship, tentu aja X50 Pro ini punya desain dan build quality yang cakep banget, nggak main-main sob. Tampil beda, lebih keren dibandingkan seri-seri Vivo yang udah pernah rilis sebelumnya. Dan asli beneran, saya berani bilang kalau ini adalah smartphone tercakep, terkeren, terganteng yang pernah saya pakai. Bodinya berbahan beneran kaca dengan tepian bodi yang udah melengkung 3D. Jadi selain mewah, juga ergonomis di genggaman. Dan finishing bodinya ini dibikin ngedove. Jadi orang-orang seperti saya yang kurang suka pakai HP pakai casing tambahan nyaman banget karena ini anti nempel sidik jari. Untuk X50 Pro ini Vivo ngeluarin satu warna, yaitu warna Alpha Gray. Asli, selain kelihatan mewah, ini juga nyaman banget untuk digenggam. Cakep banget deh. Kalau bahasa kerennya sih ini X-Class design ya. Asli, cantik banget. Tampilan bagian kameranya juga keren. Dengan jendela kamera yang kelihatan bertumpuk dengan kamera besar di bagian paling atas yang kalau Vivo bilang sih ini the big eye. Ngasih kode banget kalau ini HP kameranya dahsyat. Dan asli cakep banget, keren banget gayanya. Dan walaupun katanya HP ini punya teknologi gimbal, bisa dibilang ini lumayan tipis dan nggak berat ya. Nyaman banget. Tebalnya juga cuma 8 mm dan beratnya cuma 181 gram aja. Biasanya kan kalau kita bawa HP sekaligus sama gimbal smartphone itu udah berat, ribet pula. Tapi kalau kali ini ada Vivo X50 Pro ya cukup bawa HP ini aja. Di sisi bawah smartphone kita bisa temuin slot dual nano SIM, lubang mic, port USB-C, dan grill speaker di mana di slot kartunya ini ada sil pengaman supaya air nggak gampang masuk sob. Dan tentu aja udah bisa baca semua kartu 4G di Indonesia dan juga udah bisa VoLTE. Tombol volume dan power di sisi kanan HP berbahan metal. Dan ngomong-ngomong, frame body dari X50 Pro ini juga berbahan metal. Jadi berasa banget kokohnya. Dan di sisi kiri HP dibiarin polos. Yang menarik adalah ini nih, di sisi atas HP ada grafir profesional fotografi dengan action warna hologram. Oh iya, ada juga mic sekunder di sini untuk noise cancelling. Kalau tampak depan, ini sih udah beneran gaya HP flagship. Pakai layar dengan dua sisi melengkung gini dan bergaya Ultra O screen. Bezel layarnya juga udah ramping banget sob. Dan walaupun udah Gorilla Glass 5, kalau kamu perhatiin baik-baik, Vivo tetap udah pasangin protektif film atau anti gores untuk keamanan tambahan. Jadi nggak perlu lagi ribet-ribet pasang-pasang anti gores. Ya pokoknya secara desain dan build quality itu udah kelihatan dan berasa banget flagshipnya. Dan ngomong-ngomong, Vivo X50 Pro ini juga udah nyaman banget, udah aman banget buat telepon-teleponan sambil hujan-hujanan ataupun gerimis-gerimisan. Karena udah splash resistant. Yang penting jangan diajak berenang ya. Oh iya, untuk softcase bawaannya kayak gini sob. Kalau dipasangin, masih kelihatan kece badai, masih kelihatan cakepnya. Dengan bagian layar yang cukup terlindungi karena tepi atas dan tepi bawah dibuat lebih tinggi dari permukaan layar. Sementara di bagian belakang untuk bezel kamera juga cukup terlindungi karena list pelindung kameranya ini lebih tinggi.
Jadi kalau ditaruh di meja atau di permukaan rata lainnya, baik layar menghadap atas ataupun layar menghadap bawah, HP-nya aman. Nggak takut kena goresan. Jadi kayaknya nggak perlu lagi deh beli case mahal, karena case bawaannya udah mencukupi banget. Kalau smartphone flagship itu biasanya layarnya tuh punya kualitas yang manjain mata banget. Dan Vivo X50 Pro ini layarnya udah maknyus. Ukuran layarnya 6,56 inch, punya resolusi Full HD+. Rasio layarnya 19,8:9 dan pakai panel i3 AMOLED display yang kualitas visualnya lebih bagus dari AMOLED biasa sob. Selain itu juga layarnya ini punya refresh rate 90Hz. Jadi HP ini udah siap banget buat diajak main game-game yang butuh refresh rate layar tinggi. Kenapa sob? Layarnya belum 4K, layarnya belum 120Hz. Gini sob, untuk layar Full HD sama layar 4K kalau dibandingin, didampingin secara bersamaan kayak gini, dilihat dalam kondisi normal kayak gini jaraknya, itu nyaris nggak berasa bedanya. Kecuali kalau kamu ngeliatnya jarak deket banget kayak gini, baru deh berasa bedanya. Tapi siapa juga yang mau mainin game, mainin HP dengan jarak yang deket banget kayak gini kan? Nggak ada. Pegel mata. Selain itu untuk yang 120Hz juga, ini udah 90Hz udah cukup banget menurut saya. Karena konten-konten game saat ini masih dikit banget yang ngasih fitur atau yang support frame rate lebih dari 60 frame per second. Masih dikit banget. PUBG Mobile, COD Mobile, itu aja masih 60 frame per second kan. Jadi kalau 120Hz ya feature proof sih, tapi untuk saat ini belum bisa dipakai. 90Hz ini udah cukup banget menurut saya jadinya. Terus nih sob, kalau lagi asik nonton video streaming gini, kemudian ada notifikasi pesan yang masuk, kita tinggal tap aja notifnya kayak gini. Layar langsung otomatis kebagi jadi dua, buat video tetap jalan, dan layar sebelahnya untuk baca-baca pesan. Asik kan? Dan kalau untuk bagian audio, bagian suara, Vivo X50 Pro ini masih pakai speaker mono di sisi bawah HP yang suaranya cukup detail walaupun disetel dengan volume maksimal. Suaranya juga cukup bulat, cukup tebal kalau menurut kuping saya. Siapin headset kamu buat dengerin suara speakernya kayak gimana. Nah, ngomongin headset, flagshipnya Vivo ini nggak nyediain lagi port audio 3,5 mm. Jadi kamu mesti pakai earphone yang udah USB-C, atau kamu bisa juga sih langsung pakai earphone bawaan sama USB-C audio adapter bawaannya kayak gini. Tapi sob, kalau kamu belinya ikutan pre-order dari tanggal 16 sampai 24 Juli, kamu bisa dapat kesempatan untuk punya ini gratis, Vivo TWS Neo TWS Bluetooth speaker. Cakep banget. Dan ngomong-ngomong, kualitas audio dari earphone bawaannya ini sih sebenarnya udah cukup banget. Voice clarity-nya jernih, karakter suaranya ini juga termasuk balance. Bass kenceng, dalam, tapi nggak ganggu vokal dan treble. Enak suaranya. Kok saya jadi review earphone bawaan ya? Oke, untuk denger musik atau nonton video pakai earphone, Vivo X50 Pro ini punya fitur yang namanya Deep Space Sound Effect, di mana suara musik bisa jadi berasa 360 derajat. Bass juga bisa lebih ngejos, pokoknya bikin dengerin musik jadi lebih asik. Ada mode hi-fi aktif juga lagi. Mantep banget deh kalau buat dengerin musik. Dan seperti smartphone kelas flagship pada umumnya, Vivo X50 Pro ini juga bisa baca isi saldo e-money. Udah bisa isi ulang saldo e-money karena udah dibekali sensor NFC. Jadi enak banget buat kamu yang sering keluar masuk jalan tol maupun pengguna Transjakarta. Nggak perlu ribet kalau mau ngisi atau sekedar cek saldo. Dan satu hal yang menarik dari fitur NFC di Vivo X50 Pro ini sob, yaitu NFC Multifunction. Dimana buat kamu para pekerja, access card kamu bisa kamu simpen di HP. Jadi masuk kantor nggak harus pakai access card. Kamu bisa tinggal tempelin X50 Pro kamu aja di access card scanner. Ini keren banget loh. Saya belum pernah lihat teknologi kayak gini di smartphone yang masuk di Indonesia. Ini satu-satunya yang pertama di Indonesia. Sensor-sensor standar smartphone juga ada semua. Sensor cahayanya bekerja dengan cukup akurat, ngatur brightness layar secara otomatis. Sensor magnetik dan orientasi bikin fitur kompas bisa nunjukin arah lebih akurat. Terus juga sensor gyroskopnya udah cakep dan asik banget, apalagi kalau kamu suka main games dengan genre FPS. Sensor gyronya enak banget, kepake banget fungsinya buat ngebidik musuh. Buat keamanan biometrik, sensor sidik jari juga nggak dipasang di bodi belakang ataupun di sisi samping, tapi udah screen touch ID berbasis optik dengan performa yang nggak kalah cepet sama sensor fisik.
Tuh, kamu lihat sendiri. Cepet banget kan? Ya, cuman karena berbasis Octave kayak gini, tangan nggak boleh basah kalau mau scan sidik jari. Untuk pengenalan wajah juga udah cepet banget, baik di kondisi terang ataupun cahaya kurang. Kalau mode angkat untuk bangunin layar aktif, bisa cuma kayak gini doang. Yang penting kamera depan lihat wajah kita, langsung kunci kebuka. Cepet banget pula bukanya. Sampai-sampai saya lupa kalau ini HP punya sensor sidik jari. Aman, jelas dong. Nggak akan kebuka walaupun pakai foto yang mirip dan ukurannya sama dengan wajah kita. Terus juga nggak akan kebuka kalau mata kita terpejam. Jadi nggak takut HP-nya dibuka kuncinya kalau kita lagi tidur, sob. Untuk GPS-nya juga udah mantap banget. Posisi cari dan kunci lokasinya cepet dan presisi. Posisi kita juga nggak lompat-lompat atau pindah-pindah sendiri. Bener-bener bisa dandelin banget buat jadi pemandu jalan ke tempat tujuan. Sementara di bagian performa, Vivo X50 Pro ini udah pakai prosesor terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 765 yang udah 5G ready. Jadi kalau misalkan nanti di Indonesia 5G udah mulai aktif, ini udah bisa 5G. Nggak perlu upgrade HP, nggak harus ganti HP lagi. Dengan prosesor Snapdragon 765 yang udah support 5G ditambah 8GB RAM dan 260GB storage, bikin catatan skor di AnTuTu versi 8 mencatat 330 ribuan lebih. Ya emang nggak sedahsyat Snapdragon 855 atau 865 series. Tapi kalau lihat secara performa angka gini, ini jauh lebih baik daripada Snapdragon 720 ataupun Helio G90T. Masih jauh lebih mantap performanya, dan segini sih udah lebih dari cukup buat harian ataupun hiburan. Dan dengan skor AnTuTu segitu kayaknya nggak perlu ya dites buat main game, karena pasti udah enak banget. Oke, kita main game. Tapi lebih enak lagi kalau main game itu lebih maksimal kalau kita pakai headset dan kita pakai TWS Neo aja, biar lebih nyaman mainnya. Oke deh, kita main game COD Mobile. Kalau game ini bisa jalan di setting grafis mulai dari low max, medium max, high max, sampai very high. Dan kalau diajak main game dengan settingan grafis very high kayak gini, performa visualnya beneran stabil. Untuk FPS rate-nya, gamenya rata-rata jalan di 57-60 frame per second. Stabil banget lagi. Dan nyaris nggak ada drop frame selama saya main. Pokoknya udah beneran enak banget mainnya. Kalau diajak main dengan durasi lama juga performanya tetap stabil. Dan suhunya aman normal, stabil, maksimal di sekitar 42-43 derajat Celcius. Nggak ngedrop, beneran asik enak mainnya. Nah, kalau untuk kelas seberat game PUBG Mobile juga udah mantap. Bisa buka game dengan settingan grafis mulai dari Smooth Extreme, terus juga Balance Ultra, dan HD Ultra. Terus nih, saya mainnya dengan settingan grafis maksimal di HD Ultra. Selama saya mainin sih enak lancar jaya. Ada sih sesekali drop frame tapi masih enak dan nyaman. Dan untuk frame rate, game juga stabil di kisaran 38-40 frame per second selama main. Dan suhunya kalau udah dipakai main agak lama juga tetap stabil di maksimal 41-42 derajat Celcius dan performanya tetap jos gandos, gak ngempos. Asik banget buat main game. Vivo X50 Pro ini kalau buat fotografi juga udah mantap banget, udah keren banget. Dan kalau kamu lihat iklan-iklannya di TV ataupun di sosial media, smartphone ini tuh nonjolin banget fitur-fitur kamera. Pertama nih, dari sisi foto selfie, udah dibekali kamera depan 32 megapiksel dengan focal length 25 mm yang setara dengan 35 mm. Bukan lensanya sendiri di f2.45. Hadir tanpa LED selfie flash, tapi pastinya ada fitur screen flash kalau butuh selfie di kondisi gelap. Hasil foto-foto selfie-nya juga udah beneran kelas flagship sob. Nggak ada komplain, cakep, mantep. Kalau di kondisi cahaya terang ataupun di dalam ruangan kayak gini, keren banget pokoknya. Sementara kalau situasinya agak gelap, kita bisa aktifin mode night selfie yang bikin kualitas foto lebih terang dan lebih bagus kayak gini. Sementara kalau untuk fotografi kamera belakang, ini udah mantap banget sob. Iya, udah 4 kamera kayak HP-HP zaman now. Tapi ini punya fitur dan kualitas yang lebih mantap. Paling atas yang paling gede adalah kamera utama 48 megapiksel Pro Quad Camera with Gimbal Stabilization. Kamera ini focal length-nya 25 mm yang setara sama 35 mm dan yang bikin shock aperture-nya ini f1.6. Kemudian sebelah kiri super wide kamera yang berfungsi juga jadi super makro kamera. Sebelah kanan ada portrait kamera dan yang kotak paling bawah adalah 8 megapiksel 60 kali hyper zoom kamera. Tapi sebelum kasih tanggapan foto-fotonya, saya mau kasih lihat dulu UI kameranya karena kamu mesti tahu fitur-fitur kameranya apa aja. Keren-keren banget sob.
Di sebelah kiri jendela bidik ada pintasan ke kamera setting, terus juga ada pengaturan rasio foto. Ada juga filter-filter maupun portrait effect, dimana kalau portrait effect ini kamu bisa kasih fitur pencahayaan kayak monochrome background ini misalnya, backgroundnya bisa jadi hitam putih aja. Terus juga ada pengaturan HDR dan juga pengaturan LED flash. Nah kemudian di jendela bidik ini kamu bisa temuin juga angka 1x ya, dimana 1x ini adalah zoom normal. Sementara kalau 0,6x ini bisa juga jadi super wide angle. Terus kalau 2x ini adalah 2 kali digital zoom dan 5x ini adalah 5 kali optical zoom. Terus di atas ada tulisan lens, dimana kalau kita tap itu muncul super wide angle, mode bokeh, dan super makro. Dimana kalau kita pilih super makronya, dia akan pindah ke kamera sudut lebar sebenarnya, sama kayak kamera wide angle lens tadi. Kameranya yang dipakai kamera sudut lebar. Nah kemudian di sebelah kanan jendela bidik ada mode-mode, kayak di sini ada mode malam, mode night. Terus juga ada mode portrait dengan bokeh efek yang bisa dipaksa hingga 0,95. Gede banget ini. Terus juga ada mode foto. Ini yang pasti sering kita pakai. Ada mode video, perekaman video, di mana di sini kamu bisa lihat ya, ada ultra stable-nya. Tapi tanpa diaktifin ultra stable pun ini udah stabil banget karena ada mode gimbal. Ada fitur gimbal. Terus juga more untuk aktifin menu 48 megapiksel, mode panorama, live foto, terus juga mode slow-mo, mode time-lapse, dan mode pro. Nah, di sini mode pro-nya kita bisa lihat ada pengaturan EV, pengaturan ISO-nya juga gede ya. ISO-nya di sini sampai mentok 3200, ada pengaturan shutter speed hingga 32 detik, terus white balance dan manual fokus. Fokusnya bisa manual ataupun auto. Terus juga ada AR sticker untuk foto lucu-lucuan, ada Jovi Vision, ada Supermoon. Nah, mode Supermoon ini kita bisa foto langit malam dengan bulan yang terlihat lebih cakep, lebih keren. Terus juga ada mode dokumen untuk scan-scan, ada mode snap, ada mode motion snapshot, dan Starry Sky Mode. Starry Sky Mode ini kita buat foto-foto langit berbintang. Gitu sob. Banyak banget kan fitur-fitur kameranya. Untuk foto-foto mode makronya, asli ajib banget. Karena selain ini udah 8 megapiksel, ini udah autofocus. Jadi hasil foto makronya tajam dan jernih karena nggak ada tuh yang namanya misfocus ataupun ngeblur. Ini dia nih, positifnya dari kamera sudut lebar jadi satu sama kamera makro. Cakep banget hasilnya. Kemudian mode super wide angle kameranya bisa banget nampilin foto-foto landscape dengan anggun dan terasa megah. Karena fitur SDR-nya jalan banget, jadi langit terlihat detail. Buat distorsi lensa juga udah nyaris nggak berasa. Mantep banget lah pokoknya. Terus kalau untuk mode kamera auto yang paling sering dipakai kayak gini, kualitas foto-fotonya juga mantap banget. Foto sambil gerak sambil jalan juga tetap jelas karena selain shutter speednya cepet, tapi juga ada gimbal stabilization. Pokoknya kualitas kamera utamanya bener-bener kelas flagship. Bener-bener udah beneran sip. Kalau ini perbandingan foto normal dengan 60 kali hyper zoom, yang beneran keren banget sih. Kamera HP ngezoomnya bisa sejauh ini. Nah, kalau ini hasil foto mode malamnya, Extreme Night Vision, yang bisa nangkap foto-foto di malam hari lebih baik. Terus juga ini minim noise. Dan ini salah satu keuntungan dari gimbal stabilization teknologi. Biasanya kan kalau foto malam harus stabil banget tangannya untuk dapat foto night mode. Kalau pakai S50 Pro jadi kebantu stabilnya. Nah, kalau ini adalah hasil foto mode Starry Sky Mode yang bener-bener amazing. Pohon tetap detail, nggak overexposure, sementara bintang dan langit kelihatan jelas. Stabilisasi elektrik ataupun stabilisasi optik ini udah fitur gimbal sob, udah teknologi gimbal, bener-bener stabil banget hasilnya. Tapi supaya lebih yakin lagi, ada yang namanya gimbal radar, dimana kita bisa lihat stabilization prosesnya di viewfinder. Kayak gini guys, kayak yang kamu lihat di layar. Nah, ini hasil rekaman video dari kamera belakangnya menggunakan Full HD 60 frame per second, dan ini ultra stable-nya belum diaktifin ya sob. Ini kita sambil jalan dan pakai tangan aja. Sekarang kalau ultra stable-nya diaktifin kayak gimana? Nah, ini dia kondisi ultra stable diaktifkan, Full HD 60 frame per second. Kondisinya kayak gini sob, terlihat lebih stabil. Sekarang kita cobain 4K-nya kayak gimana. Kali ini menggunakan resolusi 4K dan ini masih dipegang aja pakai tangan aja. Dan gimana sob, ini jalan agak cepet ya, dipegang pakai satu tangan aja dan cukup stabil. Mantap banget ya, ini 4K 60 frame per second. Terus kalau kamera depannya kayak gimana? Yuk kita cobain kamera depannya.
Nah, ini sistem rekaman video menggunakan kamera depannya. Untuk kamera depannya sendiri, ini tuh maksimal di Full HD 30 frame per second aja. Dan kualitas suaranya sendiri cakep banget ya sob ya. Terus kalau videonya, ya kayak gini sob. Vivo X50 Pro ini udah pakai sistem operasi Android 10, pakai UI buatan sendiri yang namanya Vantage OS versi 10. Gayanya sendiri udah pakai app drawer untuk nyembunyiin aplikasi kayak gini. Dan karena udah Android 10 tentu aja udah punya fitur mode gelap ataupun dark mode yang bikin warna fitur pada latar sistem ataupun aplikasi-aplikasi populer jadi gelap. Sementara tulisan jadi putih kayak gini. Jadi konsumsi baterai makin awet dan tentu aja buat make HP kelihatan lebih enak. Vivo juga nyediain theme store buat kamu yang suka ganti-ganti theme atau sekedar ganti wallpaper. Bisa juga kalau kamu mau ganti-ganti font biar HP tampil lebih mantap, biar HP tampil lebih kece menurut kamu. Dimana pilihannya udah cukup banyak dan bervariatif. Ada juga fitur Ultra Game Mode untuk maksimalin pengalaman kita main game. Bisa mati notifikasi, bisa juga untuk pop-up jendela. Jadi kalau lagi ngegame terus ada pesan penting masuk, bisa langsung kita baca dan kita balas. Ada juga fitur Eagle Eye yang bikin warna layar lebih cerah atau kayak auto HDR gitu. Jadi musuh pasti kelihatan walaupun ngumpet di bawah bayang-bayang gedung. Terus kamu juga bisa atur-atur gaya animasi pas lagi ngecharge. Animasi pas scan sidik jari, animasi pas pengenalan wajah. Ya walaupun fitur simple tapi ini bikin asik sih. Ada juga fitur app clone untuk menggandakan aplikasi sosial media dan aplikasi chatting. Dan karena udah bisa gandain WhatsApp, jadi bisa deh HP ini punya 3 akun WhatsApp aktif di satu HP. WhatsApp utama, WhatsApp kedua, dan WhatsApp bisnis. Dan banyak lagi fitur-fitur lainnya yang nggak saya bahas. Yang penting-penting aja saya bahas. Kenapa? Karena ini video durasinya udah panjang banget sob. Dan masalah daya tahan baterai, biasanya kalau HP flagship tuh daya tahan baterainya kurang sip. Kalau Vivo X50 Pro ini beda. Punya baterai berkapasitas 4315 mAh, terus layar udah Infinity AMOLED, dan prosesornya walaupun ngebut tapi irit, bikin HP ini daya tahan baterainya bisa banget diandelin. Kalau penggunaan harian sih selalu tahan lebih dari sehari, kadang malah tembus 2 hari. Waktu saya tes ngejalanin video YouTube Full HD pakai jaringan WiFi dengan kecerahan layar di sekitar 100 lux, HP ini bisa bertahan hidup selama 15 jam sob. Kalau ada yang nanya-nanya kenapa saya pasangnya di 100 lux brightness-nya, karena untuk kondisi dalam ruangan normal itu udah nyaman banget sob, nggak kegelapan dan nggak kesiloan. Ya kalau menurut saya ya. Nah kalau untuk ngisi baterainya juga udah cepet, karena udah punya teknologi 33 watt Vivo Flash Charge 2. Waktu saya cobain ngisi pakai charger bawaan, cuma butuh waktu sekitar 1 jaman aja untuk penuh 100%. Nggak lama kan? Overall secara keseluruhan Vivo X50 Pro ini tuh udah keren banget, udah mantep banget. Ya walaupun HP ini audionya tuh belum sauron, terus juga baru tahan cipratan aja, belum tahan celup. Tapi bener-bener udah mantap banget, apalagi bagian kameranya. Udah bisa banget buat gantiin mirrorless saya buat syuting-syuting darurat. Kira-kira gitu aja ya videonya. Segitu aja karena ini durasinya udah panjang banget. Yang pasti jangan lupa periksa deskripsi video, di situ ada link untuk cek harga terbaru dari Vivo X50 Pro ini. Kali aja kamu dapat harga yang lebih hemat. Kira-kira gimana menurut kamu Vivo X50 Pro ini? Terus kalau kamu berminat untuk video reviewnya dari Vivo X50 yang bukan Pro sama tvS Neo dari Vivo ini, komentar deh sob. Bisa aja saya bikinin. Dan mau pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.